Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam satu aspal YNCI Gaspol. Sahabat-sahabat YNCI dimanapun Anda berada, spesial malam ini edisi kedua dari podcast YNCI Polman Chapter. Di studio kami ini menghadirkan seorang yang sangat luar biasa bagi kami Polman Chapter. Beliau ini adalah tidak berlebihan ketika saya mengatakan beliau ini adalah inspirasi kami khususnya di YNCI Polman Chapter. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, luar biasa. Sehat, Om? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya. Oh iya. Ini undang saya, Om, ini. Jadi begini, Om, sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh, sedikit menginformasikan bahwa ini merupakan program dari Infocom. Jadi di balik layar ini, Om, ada Om Asis. Jadi beliau ini ketua divisi, koordinator divisi, Om, ya, koordinator divisi untuk Infocom. Ini salah satu program yang kemudian dicanangkan oleh beliau. Dan spesial malam ini khusus diundang khusus untuk Om Lukman. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin terbersit dalam benak saya juga, mungkin om-om yang lain yang ada di Polman Chapter ini. Om Lukman ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan inspirasi bagi kami, saya pribadi begitu. Cuman satu pertanyaan mungkin yang mengawali jumpa kita di studio ini, Om ini gabung di YNCI itu tahun berapa, Om? Sebenarnya awal saya bergabung itu di tahun 2017. 2017. Itu pun saya bergabung di chapter Pindrang pada saat chapter itu. Pindrang. Jadi sebelum saya beralih ke Polman, itu ceritanya saya dimutasi. Mutasi berarti di YNCI ini kayak ASN ya? Iya. Ada mutasi juga, ada ya? aturan, Ada aturan mengatur ada di situ. Iya. Jadi di sini member kita tidak seenaknya pindah begitu saja. Begitu. Kita ada aturan main bahwa member yang bisa dimutasi, anggaplah pekerjaan atau tempat domisilinya pindah, itu bisa ada izin untuk dimutasi. Dalam artian, Om, begini, ketika domisilinya tidak pindah, karena begini, KTP saya KTP Pindrang, terus saya mau mutasi ke Polman karena ada pekerjaan, itu tidak apa-apa, Om? Tidak apa-apa, karena kenapa? Faktor pekerjaan mungkin. Walaupun domisili tetap di Polman, KTP-nya di Polman tidak apa-apa. Tapi terus saya mau mutasi ke Bandung, seumpama. Ya kalau memang saja. Itu pun sepengetahuan ketua chapter dulu. Ketua chapter yang asal. Yang gitu. Asal, ya. Oh iya. Jadi pada saat itu saya bermohon, Om, saya minta izin, saya mau pindah ke Polman. Karena kenapa? Pada saat itu ada kekosongan ketua chapter di Polman pada saat itu. Jadi pada saat itu saya 2018 itu. Iya, karena pada saat itu Polman Chapter mengalami kekosongan ketua chapter. Itu di tahun 2018. 2018 ya. Iya. Berarti setahun Om gabung di Pindrang, terus di 2018 itu karena ada kekosongan di Polman, bergerilya menggarap kembali YNCI Polman pada saat itu. Itu pun harus dapat rekomendasi dari ketua regional. Pada saat itu Om Badri. Oh iya. Om Badri memberikan tanggapan bahwa kalau Anda bisa mendatangkan 15 member, kepemilikan struktur kembali diambil alih sama Polman pada saat itu. Nah, berarti tantangannya mendapatkan 15 member. Iya. Wow. Dan itu terpenuhi pada saat Kopdar gabungan di Majene. Itu berapa lama range-nya itu yang dikasihkan waktu ini? Kurang lebih saya garap itu kurang lebih ada 8 bulan. Oh, lumayan 8 bulan. Ya, 15 member bisa dan itu berhasil didapatkan. Alhamdulillah. Pada saat itu saya datangkan member mengikuti Kopdar gabungan di Majene. Nah, di situ kami dikukuhkan. Ada pengukuhan bahwa Polman Chapter kembali ke posisinya. Jadi chapter kembali. Ngomong-ngomong, masih ingat enggak nama-nama yang 15 ini? Oh ya. Enggak, 3 saja, Om, yang menurut Om ini kan semuanya saudara, Om. Nomor 1 sampai nomor 15 ini semuanya saudara.
termasuk sebenarnya legend, sama-sama saya berjuang sama-sama. Ya. Termasuk awalnya itu Om Musdar. Om Musdar. Divtur ya? Divisi touring yang ada di sini. Kemudian Om Badi, Dipus. Kemudian Om Mipin. Kemudian menyusul itu Om Calu itu dan sama Om Hengki. Sebenarnya dia member lama, cuman karena nanti saya bergabung baru saya panggil kembali. Oh begitu, ya, dirangkul kembali. Yang tadinya mungkin vakum ya, karena ada kekosongan sempat tadi. Mengalami itu. Oh ya, luar biasa sekali Om ya. Berarti 2017 saya rentet kembali, 2017 gabung, 1 tahun setelah itu mutasi ke Polman, terus membuat Polman ini berwarna sampai hari ini. Alhamdulillah. Bisa saya bilang begitu, tidak berlebihan Om kalau saya sampaikan itu. Jadi Om, ini kan ada 4 huruf ini Om. YNCI, Yamaha NMAX Club Indonesia. Menurut seorang Om Lukman, yang hari ini alhamdulillah mendapatkan jabatan barunya setelah 2 periode menjadi kecap di Polman Chapter, terus hari ini mendapatkan jabatan baru Waketrek Wakil Ketua Regional Sultan Batara. Alhamdulillah Om. Artinya pencapaian itu sejak 2007 sampai hari ini. Tentu kan tidak sedikit sebuah asam garam yang kemudian Om rasakan selama ber-YNCI begitu. Iya. Nah, menurut Om itu saya dan mungkin pemirsa sahabat-sahabat yang ada dimanapun ini berada, terutama keluarga besar YNCI se-Indonesia, di mata Om ini YNCI itu seperti apa sih sebenarnya Om? Jadi awalnya saya bergabung itu, saya sebenarnya backgroundnya awalnya di komunitas motor juga. Oh begitu? Iya, jadi sebelum saya sudah banyak sebenarnya, cuman pada saat saya bergabung di komunitas yang kemarin, saya tidak terlalu jauh touringnya. Tidak terlalu jauh. Paling banter itu Sulawesi saja. Tapi memang Om ini memang domisilinya Pindrang ya? Iya, domisilinya rumah di Pindrang. Paling jauh tadi turnya kemana? Bulukumba itu pun paling jauh sudah itu Bulukumba. Dengan komunitas motor yang dulu? Yang dulu. Oh oke. Terus. Jadi pada saat saya bergabung, awal-awal langsung shock terapi saya langsung touring Borneo. Tapi Om, saya merokok ya. Kalimantan, silakan. Ya. Jadi pada saat saya touring Kalimantan, saya merasakan bahwa luar biasa. Karena kenapa? Pemakai NMAX ini baik di jalur pendakian atau tikungan dilibas semua. Ini bagian daripada iklan promosi. Tapi Yamaha harus lihat ini. Om, silakan Om. Bisa sambil ngerokok. Oke, tidak apa-apa. Iya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi pada saat saya bergabung di NMAX itu, di NC ini, saya sudah mencoba beberapa varian motor. Saya menemukan varian NMAX ini luar biasa. Di samping dia sudah matic, dia milenial, kendaraan milenial. Dan saya bergabung di komunitas yang menasional, yaitu YNCI. Karena ada beberapa komunitas hanya independen saja. Jadi saya punya pemikiran, kenapa saya tidak bergabung di komunitas yang menasional? Dari Sabang sampai Merauke, saudara saya banyak di situ. Iya. Di situlah saya mempertahankan dan menanamkan dalam diri saya harus memperbaiki nama Polman lebih jauh lagi. Luar biasa. Jadi cara saya, pada saat saya touring, saya tidak berhenti menyuarakan bahwa saya adalah orang Polman. Saya bukan bilang saya bukan orang Pindrang. Saya Polman. Saya Polman. Saya barter stiker. Saya tidak segan-segan. Saya punya baju kaos, saya bisa barteran. Itu kan menandakan bahwa kita nama di luar bisa dikenal dengan melalui itu tadi. Ya, saya kira begitu. Oh iya. Jadi makna sebuah YNCI di kehidupan Om Lukman ini kan tidak lepas dari sebuah makna persaudaraan. Iya. Bahwa dengan bergabungnya kita di keluarga besar YNCI ini, kita punya saudara se-Indonesia. Iya. Sampai laporan hari ini terakhir saya dengar ada berapa chapter? 269 chapter. 200. Ini baru-baru ada gabung ya Om? Iya. Dari mana Om Infocom?
Yang chapter yang baru gabungnya yang dari Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya. Iya. Berarti itu 269 chapter. Oh, sama itu. Iya. Oh iya, oke. Iya, sudah masuk. Baik Om Kecap. Jadi kita mundur sedikit ke belakang. Iya. Jadi saya ini belum bisa move on kayaknya. Saya masih sering memanggil Om Kecap ini. Ya, itulah. Terbiasa dengan sebutan. Lidah saya ini ketika melihat Om ini sudah terbiasa dengan panggilan Kecap. Iya. Saya harus membiasakan memanggil Waketrek. terlalu manis. Terlalu manis. Kayak sebuah judul lagu Om. Belum pimokmun, men. Nah, selama 2 periode kepengurusan Om Lukman sebagai Ketua YNCI Polman Chapter, sedikit mungkin sekilas mungkin bisa digambarkan apa yang bisa diambil makna itu selama 2 periode ini. Ya mungkin bisa dipetik oleh penerusnya Om Lukman nanti di Polman Chapter ini. Silakan Om. Jadi yang bisa saya ambil dalam jiwa persaudaraan yang saya ambil selama 2 periode ini. Ya. Karena kepemimpinan saya jadi Kecap di Polman, saya ambil diibaratkan saya di dalam keluarga. Dalam satu keluarga itu. Jadi jangan kita menanamkan baper. Kalau memang kita kecewanya kita, jangan kita memperlihatkan kepada member. Karena terkadang namanya manusia biasa ya. Iya, betul. Kita dihadapkan pertama ini komunitas. Mungkin dalam satu keluarga kita mungkin ada masalah, jangan kita memperlihatkan di dalam komunitas itu. Kita happy di sini. Ini kan hobi. Ya. Jadi kalau masalah keluarga jangan dicampur barukan masalah klub. Nah, yang kedua, kemudian yang saya tanamkan di sini semenjak saya jadi ketua chapter di Polman, Ya. saya harus mempersiapkan diri pada saat saya mengalami pergantian. Saya sudah harus mempersiapkan bibit unggul untuk jadi ketua chapter yang baru. Wah. Jadi jauh-jauh hari saya sudah merancang memang. Oh gitu. Jadi bukan tiba akal. Jadi jauh-jauh hari saya sudah melirik siapa yang bisa saya jadikan sebagai penerus saya. Ya, sekira begitu. Kemudian yang kita juga tanamkan di sini karena kita namanya dalam berklub itu semua watak karakter berbeda-beda. Ya. Nah, disinilah pandai-pandai kita sebagai ketua chapter harus elastis di dalam mengambil keputusan. Kita jangan mendengar sepihak saja. Pada saat ada laporan ada member begini, jangan. Kita harus cek dan recheck, dan kalau memang bisa kita langsung sampaikan langsung. Om, jangan seperti itu. Nah, sekiranya seperti itu. Selama ini seperti itu yang saya. Jadi ada 3 pesannya tadi ini saya tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah komunitas ini adalah persaudaraan. Sebisa mungkin yang pertama jauhkanlah baper. Gitu Om ya. Siap. Baper ini sejenis makanan mungkin Om yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, saya pikir begitu. Artinya sebagai manusia biasa, rasa tersinggung, marah, sedih, kecewa itu wajar. Biasa, ya. Tapi kemudian dalam sebuah komunitas, apalagi kita pada posisi yang dituakan, tentu harus pintar-pintar memberikan respon atas masalah. Jangan memperlihatkan. Yang kedua adalah tentang regenerasi. Nah, yang terakhir ini tadi apa tadi ini Om? Saya lupa tadi. Watak di situ Jadi bagaimana kemudian menggabungkan berbagai macam karakter yang ada. Iya. Karena memang menarik, ada 3 kan setahu saya ini Om, ada 3 prinsip dasar dari NCI. Kalau tidak salah, bercerita, berlibur, dan bersaudara. Iya. Itu kan yang dipegang moto itu. Iya. Memang di komunitas motor ini yang saya dapatkan berbeda dengan komunitas-komunitas lain. Iya. Sebelum ini mungkin ada beberapa komunitas yang kemudian kita ikuti, tapi di komunitas ini betul-betul persaudaraan itu menjadi hal yang sangat perlu untuk dijunjung tinggi. Iya. Baik Om, jadi ini mundur beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita kembali lagi sekarang. Yeah. Posisi sekarang ini. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, mungkin belum banyak yang tahu bahwa hari ini Om Lukman pada posisi Wakil Ketua Regional YNCI Sultan Batara. Sultan Batara, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jadi ada 3 provinsi Om. Dan ini tidak main-main Om. Polman saja 16 kecamatan itu setengah mati untuk disatukan. Apalagi kita berbicara 3 provinsi Om.
Ini kurang lebih berapa chapter? 26 chapter dari 3 provinsi ini ya. Iya. Nah, ini kan masih sangat baru, Om. Masih sangat hijau menurut saya. Iya. Ini kan masih panjang perjalanan dan ada beberapa hal yang mungkin yang kemarin sudah baik tentu akan mau diperbaiki lebih bagus lagi hari ini. Iya. Nah, saya penasaran, Om, kira-kira Om Lukman sebagai wakil ketua regional di Sultan Batara ini, kira-kira skala prioritas 1-2 aja. Apa kira-kira skala prioritasnya Om ini sebagai seorang wakil ketua regional? Silakan, Om. Iya, terima kasih. Jadi para pemirsa, saya selaku wakil ketua regional, sebenarnya saya mau memperbaiki itu. Pertama, menghidupkan kembali chapter yang vakum. Yang vakum. Ada beberapa vakum. Ya. Anggaplah seperti Tator, Sinjai. Itu adalah PR saya untuk artinya bisa menghidupkan kembali. Kemudian ada beberapa kabupaten kalau memang bisa kita bisa adakan chapter baru. Seperti Mamasa, Topoyo di Pasangkayu. Pasangkayu sudah ada. Pasangkayu sudah ada. Di daerah Topoyo ya. Topoyo itu kan bagian daripada Pasangkayu kayaknya. Iya. Mamuju Tengah ada. Ada. Ada antara itu, antara Mamuju dengan pertengahan ya. Pertengahan. Ya, di situ karena di situ jaraknya antara Pasangkayu dengan Mamuju antaranya itu kalau bisa kita adakan chapter. Itu kalau nggak salah itu Kabupaten Mamuju Tengah, Om. Nah itu bisa kita itu PR itu. Kalau bisa kita bisa adakan chapter terbaru di situ juga. Kemudian yang kedua, ya. Saya punya target karena beberapa, insya Allah mungkin saya di rapat kerja nanti di pengurus regional. Ya. Jangan kita hanya berpatokan 2 PIN saja. PIN itu kan yang selama ini yang kita sudah jalankan adalah PIN 2000 sebagai motivasi kepada chapter member. Untuk kita kan komunitas motor, itu suatu award. Pada saat kita suka explore, touring jauh, minimal PIN 2000. Minimal. Kemudian ditambah ada PIN 5000. Wow. Nah, jadi saya insya Allah di rapat kerja nanti saya bisa adakan masukan kalau bisa minimal ada PIN 1000. Kenapa? Ada beberapa member baru yang dia punya target hanya 2 hari. Nah, itu bisa kita kasih award PIN 1000. Termasuk saya kayak gitu, hanya bisa 2 hari aja. Yang punya waktu sibuk, ya mungkin bisa target 2 hari bisa lah kita dapat 1000 km. Karena saya termasuk manusia Sami, Om. Iya. Tahu Sami, Om? Sabtu Minggu, Om. Oh iya, malum anak kantoran. Iya. Ya, terus. Jadi kemudian bisa ditambah lagi yang PIN 5000 tadi yang selama ini kita dapatkan award itu, kalau bisa ada 10.000, 15.000. Wow. Itu kan titik-titik nolnya itu anggaplah ke Aceh mungkin ya sampai 15.000 km bisa dapat PIN seperti itu. Atau anggaplah seperti kita punya saudara di Jambi, dia sampai Arab Saudi. Wow. Dia pemakai NMAX. Nah, itulah inspirasi kita sebenarnya. Om Lili itu adalah inspirasi itu. Oke, Om. Ini mungkin kita sudah berada pada posisi akhir perbincangan kita pada edisi kali ini. Jadi banyak makna kemudian bisa kami petik semasa Om menjabat sebagai ketua Polman Chapter, dan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagaimana kemudian kita berkomunitas, bersaudara dalam bingkai keluarga YNCI, bukan hanya Polman pada khususnya, tapi kemudian Polman secara utuh, YNCI secara utuh. Bukan hanya regional Sultan Batara, tapi pada YNCI se-Indonesia begitu. Ini mungkin menarik. Harapan Om. Apa harapan Om ini di akhir sesi ini? Mungkin para saudara-saudara kita se-Indonesia ini, terutama di keluarga besar YNCI, menunggu seperti apa harapannya Om ini ke depan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Dalam klub YNCI yang sudah besar ini, yang 269 chapter, saya sangat berharap bahwa ini selalu berkelanjutan. Karena kenapa? Selalu ada varian baru. Nama NMAX itu selalu ada. Jadi ini apalagi launching 2023 sudah ada lagi. Ada model baru lagi. Model baru lagi. Jadi ini sebenarnya klub ini
akan panjang. Akan panjang. Karena kenapa? Persaudaraan kita makin banyak lagi. Karena kenapa? Mati 1, tumbuh 1000. Itu tadi member yang vakum, berhenti. Malahan ada member yang baru lagi. Jadi kita jangan berpikir bahwa YNC itu kita mau matikan. Jangan. Justru ini makin subur. Karena kenapa? Masyarakat sudah menilai bahwa komunitas YNC itu dia tidak hanya berpusat di komunitas itu saja, tapi dia bergerak di bidang sosial, pariwisata. Contohnya Polman, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pariwisata, sudah bekerja sama dari Basnas. Nah itu, jadi kita bergerak berkomunitas. Ternyata bukan persaudaraan begitu saja yang kita dapatkan. Fleksibel, Om. Bisa masuk di leading sektor mana saja. Betul. Selama itu positif. Betul. Jadi kita melebar di situ. Jadi alangkah lebih indahnya kita berkomunitas tapi sosial dan pahalanya kita dapatkan. Karena kita pada saat ada masyarakat mengalami musibah, ada bencana, kita tidak henti-henti untuk memberikan dukungan dan sumbangan untuk itu. Untuk ada beberapa kita sudah donasikan untuk begitu. Kita bergerak melalui divisi-divisi rescue, divisi sosial yang kita sudah artinya ini sudah melalui kepengurusan BON dan BOR di situ. Ya, saya kira begitu. Saya pikir ini juga bagian daripada upaya untuk memberikan kesan positif kepada masyarakat bahwa komunitas motor itu bukan gambaran sebagian pihak bahwa itu kayak geng motor begitu. Nah itu. Jadi kegiatan-kegiatan positif yang kemudian dikelola dari berbagai divisi ini akan memberikan kesan positif bahwa komunitas motor itu memberikan manfaat yang tidak sedikit tapi banyak ke masyarakat. Salah satunya program yang kemudian Om Waketer tadi bilang ini. Saya kira ini menjadi sebuah harapan yang tentunya harus dilaksanakan oleh semua chapter, tidak hanya Sultan Batara tapi secara menyeluruh Indonesia. Oke, sahabat-sahabat YNCI dimanapun Anda berada, tibalah kita pada sesi acara di podcast YNCI Polman Chapter edisi kedua ini bersama Om Lukman, Wakil Ketua Regional Sultan Batara. Sampai ketemu di sesi berikutnya bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Jadi ada cedera mata. Oh itu. Sebelum tutup ini ada kayaknya. Ada cedera mata. Ini kita buat spotlight ini. Stiker Polman Chapter. Polman Chapter. Ini untuk saya Om ya. Ya siap. Ya untuk Infocom nanti di belakang. Oke, siap. Salam satu aspal. YNCI Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.